Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fitokimia, yaitu infudasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Adapun dari anggota kelompok kami yaitu Nurlela dengan NIM akhir 021, Nakita Mesucena Putri dengan NIM akhir 022, Rabiatul Adawiyah dengan NIM akhir 023, dan Reski Ananta Misyana dengan NIM akhir 035. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari infudasi. Infudasi merujuk pada metode ekstraksi senyawa aktif dari bahan alami, seperti tanaman obat menggunakan pelarut tertentu, biasanya air panas. Proses ini bertujuan untuk mengambil kandungan yang bermanfaat dari simplisia tanpa merusak struktur senyawa aktifnya. Infudasi sering digunakan dalam pembuatan obat herbal, teh obat, dan sediaan farmasi lainnya yang berbasis bahan alami. Infudasi menghasilkan sari atau ekstrak yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Dalam praktiknya, metode infudasi menghasilkan sediaan yang dikenal sebagai infus. Infus sendiri merupakan cairan yang dibuat dengan menyaring simplisia nabati dalam air panas pada suhu 90-90 derajat Celcius selama 15 menit. Adapun beberapa cara pembuatan dari infus. Yang pertama, membasahi bahan baku dengan air 2-10 kali bobot bahan. Yang kedua, memanaskan selama 15 menit pada suhu 90-98 derajat Celcius. Yang ketiga, menyaring saat cairan masih panas. Yang keempat, menyesuaikan derajat kehalusan simplisia. Dan terakhir, menambahkan bahan kimia jika diperlukan. Misalnya asam sitrat untuk infus kina. Selanjutnya, ilustrasi pembuatan infudasi atau infusa. Pada ilustrasi gambar di atas menjelaskan di mana garis panah A merupakan panci berisi bahan dan aqueous, sedangkan garis panah B menunjukkan tanggas air. Selanjutnya, derajat kehalusan simplisia. Simplisia yang digunakan untuk pembuatan infus harus mempunyai derajat kehalusan tertentu. Misalnya, A derajat kehalusan 2/3. Misalnya itu daun kumis kucing, daun sirih, dan akar manis. B derajat kehalusan 3/6. Misalnya rimpang jaringau dan akar kelembak. C derajat kehalusan 6/8. Misalnya rimpang lengkuas, rimpang temulawak, dan rimpang jahe. E derajat kehalusan 8/24. Misalnya kulit kina. Selanjutnya, ada pun beberapa keuntungan dan kekurangan metode infudasi. Keuntungannya itu alat sederhana, biaya operasional rendah. Adapun beberapa kekurangannya yaitu A. Kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin. B. Hilangnya zat-zat atrisi. C. Adanya zat-zat yang tahan panas lama. Di samping itu, simplisia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan mengumpul dan menyebarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Selanjutnya itu faktor penyebab infudasi gagal. Yang pertama, suhu dan waktu pemanasan yang tidak tepat. Jika terlalu rendah, ekstraksi kurang optimal. Yang kedua, kualitas simplisia buruk, harus bebas jamur dan sebagai metode infudasi. Yang ketiga itu perbedaan simplisia dan air tidak sesuai. Jika air terlalu sedikit, zat aktif kurang. Ekstraksi, jika terlalu banyak, ekstrak terlalu encer. Yang keempat, kontaminasi mikroba karena infudasi rentan terhadap bakteri dan jamur. 5. Kesalahan dalam penyaringan dan penyimpanan dapat menyebabkan perubahan warna, bau, atau fermentasi. Yang terakhir 6. Reaksi dengan wadah atau alat yang digunakan. Alat yang tidak sesuai bisa merusak komposisi hasil infudasi. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang kelompok kami ambil itu ekstrak dalam bidang farmasi yang digunakan untuk mendapatkan zat aktif dari simplisia nabati dengan cara menyeduh menggunakan air panas pada suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 15 menit.
Proses ini cocok untuk bahan yang memiliki jaringan lunak dan senyawa aktif yang larut dalam air seperti daun, bunga, dan akar tertentu. Meskipun sederhana dan mudah dilakukan, metode infusasi ini memiliki beberapa keterbatasan seperti stabilitas hasil, ekstraksi yang rendah, rentan terhadap kontaminasi mikroba, dan tidak cocok untuk bahan yang memerlukan pemanasan lebih lama atau suhu lebih tinggi. Oleh karena itu, hasil infusasi sebaiknya segera digunakan atau disimpan dengan baik untuk menghindari degradasi zat aktif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.